Jelang batas akhir pendaftaran penjaringan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2024 mendatang, kantor DPC Partai P3 Situbondo diserbu ribuan warga. Mereka datang untuk mengantarkan bakal calon bupati pilihan masing-masing. Tercatat ada 4 cabub-cawabub yang mendaftar lewat partai berlambang Ka'bah itu. Seperti inilah suasana iring-iringan warga di Kabupaten Situbondo yang ikut mengantarkan bacabub dan cawabub ke kantor DPC Partai P3 di Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo pada Rabu 22 Mei 2024. Rombongan pertama adalah pasangan Esto, yakni Edi Susanto, Ide Prima Hadianto. Mereka berangkat naik delman yang diiringi para pendukungnya dengan mengendarai sepeda motor memutari pusat kota hingga menuju kantor DPC P3 Situbondo. Setiap calon saya kira punya jurus-jurus tersendiri, termasuk kami juga. Yang kami lakukan hari ini adalah mengikuti mekanisme partai. Jadi Rekom itu masih sangat dinamis, masih jauh. Yang biasa terjadi Rekom itu baru keluar di detik-detik akhir, di last time. Kami tentu berjuang untuk itu. Pendaftaran hari ini juga menunjukkan kesungguhan kami. Dengan dukungan teman-teman masyarakat yang begitu antusias, itu juga menunjukkan bahwa kami ini tidak main-main, kami sungguh-sungguh. Dan itu yang kami lakukan hari ini. Motivasinya, Mas? Sebenarnya apa yang membuat tekad Mas Edi dengan Mas Ide Prima ini maju di Pilkada tahun 2024? Sebenarnya begini, sederhana saja. Kami ini terpanggil untuk Situbondo yang lebih baik. Jika Bismillah nanti kami terpilih, prioritas utama kami adalah pembangunan dari Situbondo dan untuk orang Situbondo. Tidak akan ada cerita kita mengimpor birokrasi dari luar. Tidak akan cerita kita mengundang para kontraktor dari luar. Semua insya Allah akan dikelola oleh warga Situbondo. Dengan memperbanyak pengusaha-pengusaha Situbondo, maka pekerja-pekerja Situbondo akan tertampung. Satu lagi perlu dicatat, jika bismillah kami nanti mendapat amanah, tidak akan ada fee proyek untuk bupati atau wakil bupati. Tidak akan ada itu. Catat itu. Sementara pendaftar kedua berasal dari tokoh masyarakat asal desa Talkandang, yaitu Haji Muhammad yang familiar dijuluki sebagai Macan Putih. Dengan semangat untuk mempersatukan umat, ia bertekad mendaftar cabub dengan ditemani oleh pendukungnya. Yang mendorong saya untuk maju ke calon bupati, pertama saya dorongan dari masyarakat, dari bermacam masyarakat dan juga teman-teman P3. Ditambah lagi dengan teman-teman alumni Sukorejo. Sehingga saya bismillah maju karena Allah. Saya maju ingin memperbaiki masyarakat Situbondo. Ayo kita bangkit membangun Situbondo bersama-sama. Kita kompak, kita bersatu. Insya Allah Situbondo akan maju. Alasan lewat P3? Lewat P3 karena saya memang kader P3. Jadi diminta saya dengan teman-teman P3, simpatisan, ranting dan PAC, akhirnya saya tergugah. Yang sedikit berbeda dari pendaftar lainnya di hari yang sama adalah Arifin. Ia yang merupakan salah satu anggota DPRD dan kemudian terpilih kembali di periode selanjutnya. Arifin menyampaikan sebagai kader tulen di Partai P3, ia menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilu kada. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sebagai kader militan P3 dirinya juga siap mundur dari jabatannya demi kemajuan Kabupaten Situbondo. Dengar-dengar sudah ada restu dari Kiai calon ini? Kalau untuk urusan itu kami tidak bisa mengungkapkan di sini. Yang jelas kami selaku kader berproses dulu. Ya, sesuai mekanisme partai. Sebenarnya alasan yang paling menuki apa sebenarnya Mas Arifin mendaftar ini? Ya cuma meneruskan perjuangan almarhum. Ya, selaku kader partai, saya buktikan kepada masyarakat Situbondo bahwa P3 punya kader. Artinya ketika Rekom ini jatuh, Mas Arifin juga siap mundur dari jabatan sebagai anggota Dewan? Siap. Apapun taruhannya kami siap, konsekuensinya kami siap. Program sosok kami ditonjolkan apa? Itu nanti. Saya kira nanti itu ya. Oke. Tidak perlu dijawab sekarang. Pak Arifin bupatinya siapa ini? Bupatinya. Sosok bakal calon bupatinya. Sebagai kader yang loyal, kader yang militan, kami pasrah penuh semuanya terhadap partai.
Siapapun yang mau mengganti kami pasrah penuh. Mas Arifin ini begitu emosional, kira-kira apa ini? Oh enggak, ini merupakan bukti ketegasan kami. Ya? Apa menepis ada kader-kader lain itu? Dari yang ngaku-ngaku kader P3? Oh enggak, kami kurang paham itu. Oh gitu ya. Kemudian pada sore harinya, kader P3 dari kalangan perempuan yakni Ulfia juga ikut mendaftarkan dirinya sebagai calon wakil bupati. Dengan mengusung isu pemberdayaan perempuan seutuhnya, menurutnya perempuan juga bisa setara dengan pria, baik di jajaran legislatif dan eksekutif, sehingga dapat mengabdikan diri di Kabupaten Situbondo. Seiring dengan memasukinya batas akhir waktu pendaftaran penjaringan di DPC Partai P3 Situbondo, Arifin selaku Ketua Panitia Penjaringan Bacalon Cabub Cawabub mengatakan bahwa dari semua pendaftar telah melakukan mekanisme regulasi yang telah ditentukan. Untuk calon bupati ada berapa orang dan wakil bupati ada berapa orang? Calon bupati ada 6 Faisalta, terus kemudian calon wakil bupati ada 5 ya. Bukan 10 sih. Ini mendaftar lagi? Nggak ada sudah. Ini ada kader, ada berapa kader yang mendaftar di ini? Ya Bu Ulfi ini kader yang militan, perempuan, energik. Berarti istri Dan P3 ya? Luar biasa ini. Diketahui, hingga detik akhir batas pendaftaran Cabub Cawabub Pemilu Kada 2024 mendatang, DPC Partai P3 Situbondo telah menerima 2 pasangan Cabub Cawabub. Mereka terdiri dari pasangan Karunia dan juga pasangan Esto. Supriyono Yusuf Wahyuryo Prayogo mendaftar sebagai Cabub, sementara yang mendaftar Cawabub adalah Saiful Bahri, Arifin dan juga Ulfia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan.